yang bisa dilakukan untuk mengkonfirmasi dia ada gangguan SIG. 5 tes ini sudah dikomparasi dengan injeksi di SIG. Jadi golden standarnya untuk pemeriksaan SIG sebenarnya adalah nerve block atau SIG block. SIG-nya disuntik oleh obat, ketika dia nyerinya hilang berarti dia positif. Kalau nyerinya nggak hilang berarti bukan dari SIG. Nah, standarnya di fisioterapi kita punya pemeriksaan Lasker, ditemukan oleh Mark Lasker. Pemeriksaannya ada distraction, compression, solid tight thrust, kemudian sacral thrust, dan mungkin berkaitan dengan Gensen. Berarti kejadiannya bisa efek benturan bisa ya Pak? Kalau ibaratnya kita kan jatuh benturan gitu, kemungkinan kan bukan lumbal, mungkin yang SIG-nya gitu ya. Jadi bisa, jadi selalu dilakukan pemeriksaan untuk cross-check manahnya. Biasanya gini, kalau pas kan kita punya lumbal, SIG, kalau pasien jalan pincang, dia kemungkinan besar bukan lumbal dan jadi keluhan hip itu sangat menciri khas, dia jalannya pincang dan ada keterbatasan internal rotasi utama. Jadi pasien sakit pinggang, Iya. kemudian dia jalannya agak pincang, dilakukan pemeriksaan hip internal rotasi, dia terbatas, kemungkinan besar di hipnya bukan lumbar bukan SIG. Oke, internal rotasi aman. Ternyata misalkan sakit pinggang dilakukan pemeriksaan lumbar kok masih aman, dilakukan SIG. Misalkan ternyata positif, berarti dia SIG. Oke, misalkan kita sudah melakukan semua, tapi ternyata tidak di lumbar juga aman, SIG juga aman, hip juga aman. Nah, ini ada suatu kondisi di bawah payung non spesifik, artinya kita tidak tahu regio mana yang menjadi permasalahan. Latihannya atau terapi manualnya secara general bisa tetap dilakukan. Oke, ini pemeriksaan distraction. Betul sedikit. Lihat penampang sebenarnya sama. Ya. Distraksi. Jadi membuang iliumnya jauh dari sakrum. Secara penata laksanaannya, pegang sias. Kita Abang kan nggak ketek, lepas Bang. tangan. Kita distraksi. Dan ini harus kecil. Kalau misalkan ada sakit pinggang dilakukan ini tambah sakit, oke, mungkin bukan lumbal tapi SIG. Ini mungkin, kita masih bilang mungkin karena ini baru satu tes. Maka pasien disuruh ngirim. Misalkan dia bilang lokasinya lebih dominan mana, kiri misalkan. Maka ilium sacrum. Kita lakukan kompresi. 3 tes positif. Aslet cluster ketika 3 tes positif fix, maka dia sangat prediktif, artinya dia bisa memprediksi kalau minimal 3 tes positif murni diagnosisnya SIG. Oke. Kalau kurang dari 3 ini bisa karena mungkin gangguan lumbal mengiritasi di SIG. Tapi kalau 3 tes positif prediktif value-nya untuk memprediksi gangguannya SIG berarti dia murni dari pemeriksaan yang dikonfirmasi dengan 3 tes tadi. 3 tes positif. Oke, misalkan Kurang. kompresi negatif tapi tadi yang pertama positif, kompresi negatif, sacral thrust negatif, maka kita bisa melakukan terentang lagi Kompresi negatif. lakukan tight thrust. Tight thrust. Tight thrust. Gelik loh. Oke. Tangan kiri pegang area sacrum. Oke. Maka perlu kita rotasikan terlebih dahulu. Jadi posisinya dari sini. Kalau ini berarti tangan kanan pegang sacrum. Oke. Oke. Kamu lihat itu loh. Isap. Tangan kiri pegang sacrum. Balikkan kembali ke posisinya. Ini kita tekan ke bawah. Jadi menggunakan untuk mungkin bulat ketiak, bulat forearm, bulat badan sekalian ini. Nah, ini namanya tight thrust. Oh, Oke, positif. Pertama tadi distraksi positif, Negatif. tight thrust positif, sakral negatif, kompresi negatif. Kita baru punya 2. Nah, sekarang yang terakhir adalah Gensen. Oke. Gensen. Terakhir. Jatuhkan.
Nah, mayoritas terjadi kesalahan ketika melakukan pemeriksaan ini. Maka saya kasih tips. Sebelum melakukan manuver handstand, pastikan ketika saya fleksi hip kanan, dia harus menggantung. Ini masih nempel. Dia harus relax dulu. Dia harus menggantung. Hap, keangkat. Oke, ini masih relax. Jadi ini harus ada celah. Oke. Sebelum melakukan manuver handstand, pastikan ketika hip fleksi dia ngegantung, baru kita lakukan manuver. Karena mayoritas cuma gini doang lah, langsung di stretch gitu. Karena dia ketahan sama bednya, Pak. Beda. mayoritas kesalahan melakukan handstand adalah penting atau postural counting, nanti manual terapinya bisa beda posisi. Nah, kepada pasien ini gangguannya di area anterior counting, maka kita butuh postural counting. Maka yang kita lakukan adalah gangguan ischias. Kemarin sempat numbang. Siap. Tapi sekarang bending konteks. Sakrum. Yang kita lakukan adalah ini pressure untuk fiksasi, ini untuk pasien. Sekarang pasien saya minta untuk ekstensi. Syaratnya harusnya adalah ini bisa dilakukan ketika keluhannya berkurang. Jadi MBM, kalian melakukan MBM dari posisi ini kemarin sempat mengukur dan sebagainya, syaratnya harus nyeri instan berkurang. Secara instan atau secara spontan dia berkurang. Kalau misalkan ini nggak ada pengaruh, ya mungkin ini bisa dilakukan kalau misalkan kalian sempat. Tapi kalau misalkan kalian nggak sempat, ya udah berarti cari teknik yang lain untuk postural pelvic pumping. Oke, sekarang berdiri relatif sama seperti yang lumba. Nah, sekarang yang posisi berdiri mungkin ada operator yang bisa relatif sama menggunakan posterior. Itu ini ketok-ketok saja. Sias, sakrum. Lakukan kompresi. Sakrum, sias, kompresi. Saling kompresi, Pak. Sakrum, sias, kompresi. Posterior glide. Pertanyaannya, kenapa seringnya posterior glide? Apanya sih? Karena individu sering terjadi hyperlordosis dibandingkan flat back. Tapi bukan berarti nanti akan selalu posterior back, gitu. Tapi ini kita berbicara mayoritas terlebih dahulu. Makanya ketika lakukan kompresi, pasien diminta untuk membungkuk ataupun ekstensi bebas. Misalnya bungkuk, nah pressure ini jangan sampai hilang. Oke, sekarang ekstensi. Kita beratkan ekstensi. Perutnya memberatkan. Syaratnya sama, nyerinya secara spontan. Nah, bagaimana kalau sakitnya itu misalkan kita berbicara pasiennya hyperlordosis, dilakukan glide arah posterior untuk koreksi, kemudian hampir sama di antara penting mau kita bawa posterior. Bagaimana orang-orang dalam flat back? Maka Untuk pantatnya kita bisa melakukan manual terapi pada posisi miring. Hadap ke saya aja juga. Jelas. Tadi kan posterior glide. Sekarang kita mau bawa bebas, mau anterior atau mau posterior. Kira-kira mau apa tuh? Kalau ke anterior saya harus dari belakang, posterior dulu aja. Siap. Mengarang punya perintah, Pak. Miring aja biasa. Oke, kuncinya adalah sangga kaki. Ini lemas. Oke. Handling kita seperti pegang, ini kan iliakan. Grip. Jangan dicengkram gini, tapi di grip. Ketika hipnya saya fleksikan, ininya saya bawa Ke posterior, Pak. ke arah posterior. Itu megangnya di sias berarti, Pak? Jadi di sebenarnya bukan sias juga karena Pinggang. di iliaka. Oh, di iliaka. Jadi ini kan kalau sias ini nih, Yes. tapi kita iliaka. Ini kita putar. Yang apa? Iliakanya aja. Jadi kita hanya membantu iliakanya untuk Posterior pelvic tilt, Pak. Oh. Mbak Titis. Oh, jatuh HP-nya HP mahal. ketika hip fleksi ini diputar.
Oke, sekarang ada ke sana. Anterior pelvic tilt. Ah, Kita mau bawa antar. Nah, wah ini pakai infrared Bang Sandi, ada awan-awannya ke kentut nih. belakang. Ke posisi ke belakang. Sama. Ganjal. Biar dia bisa relax. Pegang. Yang step yang ketiga, forearmnya kita nempel di femurnya, Mbak. Oke. Untuk mempermudah ketika kita extend. Oh, anterior pelvic tiltnya gampang ya. Iya, 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 Jadi iya. saya nggak ada tenaga tangan untuk dorong, tapi lebih dominan Badan. badannya gerak. Nah ini baru saya dorong. Oke. Antara tilting yang pertama tadi postural tilting. Sekarang pilih mau yang menggunakan MBM dia lebih dominan postural flat atau dia ini termasuknya tekniknya Maitland. Kalau MBM tadi Mulligan. Jadi kita tuh punya banyak camp 3M, Mulligan, McKenzie, Maitland. Konsep manual. Tapi emang selalu 3 orang tua aja, Pak? Maksudnya patokan dominannya? Mayoritas ya. Mayoritas. Mayoritas ya. Tapi ada namanya kebetulan saya itu sebenarnya kalau manual terapi lebih cenderung ke nervous system, artinya sistem saraf, neurodinamik yang paling dominan. Cuma nggak mungkin saya ajarkan neurodinamik semua secara satu mata kuliah. Ah ya. Karena dia memang ada teknik-teknik advance. Neurodinamik itu bagus untuk kondisi-kondisi apapun sebenarnya. Artinya siatika bagus, LBP tanpa saraf bisa masuk. Tapi ada diferensi-diferensi yang memang lebih ribet dibandingkan 3M tadi. Makanya tak intro dulu 3M, nanti neurodinamik di akhir. Oke. Dari situ. Mana lagi? Oke. Siap. Sekarang yang manipulasi. Mbak Titis. Sebenarnya ini bukan SIJ tapi lumbus sakral. Yang kiri lumbus sakral, yang kanan lebih dominan SIJ. Oke. Sekarang sangat dekat dengan fisioterapis, artinya dia harus di ujung. Ini ada nama pasien kita aku manipulasi. Nggak tahu yang nemukan mungkin orang sekitar sana. Saya lebih dulu menggunakan posisi namanya V manipulation. Bukan sini. Oh. Ujung dari V harus kontak dengan kita. Oke, sekarang adalah yang saya pingin dia terjadi rotasi. Kenapa rotasi? Masih ingat? Karena di area lumbar sakral. Kita nggak bisa seperti torakal. Nah, yang saya lakukan adalah saya pegang dari sini untuk melakukan rotasi dari kanan. Nah ini agak sedikit ribet. Masukkan tangan di celah-celah. Bawa ke sini. Tarik. Tarik. Ini bisa sampai mentok sini atau tinggal sini bebas. Ya enggak lah, pakai mata batin mau melihat. Ini sini. Nah, saya nggak ada tenaga, saya cuma menggunakannya terjadi rotasi karena dia yang muncul. Mah biasa aja itu. Step terakhir, bukan step terakhir. Step selanjutnya, pegang sias di area sisi berlawanan. Rotasinya ke kiri, sias yang kita pegang adalah kanan. Maka yang saya diambil ya, Sa. Bunyi, Bang. Bunyi apa kentut abang jangan ya. Kalau kentut kan ada rasanya. Ini ada bunyinya. Dan jadi ini harus maksudnya V-nya ini V-nya selalu di beberapa case misalkan pasiennya kecil, fisioterapisnya kecil, pasiennya siapa Wildan? Gede. Udah. Artinya oh enggak, kamu duduk aja. Aku coba Cek sound aja deh. ada beberapa case mungkin kepala di sini kita taruh. Kepala di sini lagi. Nah ini fisioterapisnya dituntut untuk modifikasi posisi. Oke, nempel di sini. Bang Juna. Pegang. Fisioterapi. Oke. Biasanya ada banyak kesalahan ketika manuver untuk positioning. Kebanyakan orang cuma muter gini, tapi muternya lihat nih. Nah, terjadi dia terjadi geser ya? Artinya ini perlu dijaga terlebih dahulu
sehingga ketika rotasi dia murni. Nah, Ini rotasi. kalau misalkan ini nggak nyaman, kita jaga posisi. Baru dilakukan. Nggak optimal kan? Enggak. Beda kan rasanya. Yang tadi enak. Makanya biasanya kalau pasien-pasien dengan gemuk itu bednya justru harus tinggi. Nah, gimana caranya tangan kita bisa nyelip? Nah, karena ini lebih enak. Saya mau bawa ke sini juga, dia akan ikut. Barulah kita manipulasi sini. Nah, sini. Apa yang dirasakan Pak? Oke. Mandep. Sekarang yang terakhir, dia spesifik di sakrumnya. Ini tengkorak. Tadi waktu yang bunyi kanan apa kiri? Atau tengah? Dominan tengah. Yang tengah sih Pak. Dominan mana tadi yang bunyi Pak? Tengah Pak. Tengah. Oke. Mbak ini jangan dikomen dulu. Sebenarnya tergantung pasien sih Pak. Pasien gemuk sih biasanya. Jadi ada gini, Mbak kentut. di luar negeri itu kan pasiennya gede-gede. Saya punya guru manual terapi itu pendek dia keturunan India apa Pakistan gitu. Tapi dia udah tinggal di Kanada sana. Jadi ngajarin saya, kamu posisinya kecil, kalau pasien gede-gede gimana? Ya saya akan melakukan manipulasi lumbal aja daripada SIC, karena saya nggak kuat. Kenapa kok gangguannya di SIC, kamu treatment di lumbal? Karena efek non spesifik. Oh, non spesifik. Lumbal dan SIC ini kan menjadi suatu kesatuan. Artinya satu kesatuan itu saling berkorelasi. Sehingga dia melakukan manipulasi di Lumbal. Jadi tidak spesifik karena dia nggak bisa intinya gitu. Nah, Nah ini sekarang kita mau sekarang kita lakukan di area sakrum. Waktu dilakukan ekstensi, ini lakukan penekanan bisa atau di area SIC, iliaka. Sama iliaka, bawa pressure ke arah anterior, bukan manipulasi. Tapi ini lebih berat daripada yang pertama. karena ngangkat kita Pak ya. Nggak bisa pakai tenaga tubuh, beban tubuh. Nah ini opsional. Dorong angkat. Ngangkat. Oke. Yap. Oke, sekarang praktik. Gimana Pak? Rasanya Pak? Oke, Bang. As.